Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, gue ingin membahas terkait dengan kabar-kabar informasi di bursa transfer ya. Ada beberapa pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Gue mulai dari Benjamin Sesko nih ya. Benjamin Sesko dikaitkan dengan Manchester United, Tottenham Hotspur dan juga Arsenal, yang kabarnya tertarik untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Gue juga pernah baca kalau tidak salah satu artikel di Athletic ya, bahwa memang Manchester United ini mengamati Benjamin Sesko. Nah, tapi pemain 21 tahun ini memiliki release clause 80 juta euro yang bisa diaktifkan di musim panas ini. Ini dia nih menurut gue halangannya, di 80 juta euro. Manchester United 2 musim yang lalu menghabiskan 85 jutaan euro ya kan, untuk mendatangkan Rasmus Højlund yang saat ini sedang bermasalah. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah sih ya. Dan pemain muda juga Benjamin Sesko, walaupun performanya juga cukup bagus saat ini, tapi gue nggak tahu nih bagaimana menurut Sobat Football United. Bisa drop di kolom komen ya. Oke. Selain itu dari Give Me Sport, ini gue kutip semuanya, hampir semuanya dari Deadline Day ya akunnya. Manchester United memperhatikan pergerakan Arsenal atau target dari Arsenal, Martin Zubimendi, di musim panas. Release clause-nya 51 juta pounds, berarti sekitar 60-65 juta euro. Martin Zubimendi pemain bagus menurut gue. Kabarnya diincar juga oleh Liverpool ya kan. Tapi sekali lagi nih, harga 60-65 juta euro. Manchester United masih ada beban di sana, dalam tanda kutip beban, yaitu adalah seorang Casemiro ya kan. Mungkin kalau Casemiro bisa lepas, ada biaya transfer masuk, gaji bisa dihemat yang cukup tinggi itu, mungkin ada peluang. Tapi yang jelas Manchester United butuh tenaga di lini tengah. Tidak bisa hanya mengandalkan Ugarte dengan Bruno Fernandes saja. Tidak cukup ya. Menurut gue harus memiliki pemain lain juga nih dengan kualitas yang bagus. Kobbie Mainoo bisa dijadikan solusi juga. Tapi fakta bahwa misalnya Christian Eriksen akan cabut di akhir musim, Casemiro yang kemampuannya ya seperti itulah ya. Manchester United butuh kedalaman skuad yang memiliki kualitas yang bagus khusus untuk di lini tengah. Martin Zubimendi punya kualitas tersebut, tapi sekali lagi nih, angkanya terlalu tinggi ya. Manchester City dan juga Manchester United dikabarkan terus mengamati Francisco Trincão. Ini untuk transfer musim panas nanti. Walaupun Sporting mengharapkan sang pemain ya 25 tahun ini mau menandatangani kontrak baru. Trincão 25 tahun, valuasinya saat ini ada di angka 26 juta euro. Kontrak sendiri akan habis di tahun 2026, jadi akan tersisa 1 musim lagi ya di musim panas. Menurut gue, melihat situasinya dari kontrak, keuangan, ini memungkinkan ya untuk didatangkan. Memungkinkan sekali lagi. Dia tampil cukup bagus di Sporting, sangat bagus bahkan yang menjadi salah satu pilar bersama dengan pemain-pemain lain di era Ruben Amorim di sana, dan memiliki pengalaman juga tuh di Liga Inggris bersama dengan Wolves. Pada saat itu tidak terlalu mengesankan ya, 28 pertandingan hanya menciptakan 2 gol dan juga 1 assist. Tapi kalau gue lihat posisi Trincão ini yang penyerang sayap, kalau tidak salah sayap kanan juga dia biasa bermain di sana. Gua kalau salah tolong dikoreksi. Ini bisa menjadi opsi juga misalnya dengan situasi Amat pemain bagus, tapi salah satu pelajaran besar di musim ini adalah tidak bisa hanya mengandalkan Amat untuk jumlah pertandingan yang sangat tinggi ataupun cukup banyak. Karena situasi fisiknya ternyata ini yang mengkhawatirkan. Cedera Amat di usia yang masih muda ini sudah cukup berulang dan dengan durasi yang juga cukup panjang ya, karena sebelumnya pun juga demikian. Sehingga menurut gua ya Manchester United butuh untuk mencari pemain lain untuk posisi sayap kanan, sayap serang sebelah kanan. Apakah itu sebagai penyerang ataupun juga sebagai wingback sebelah kanan ya. Dan menurut gue untuk posisi penyerang kanan, Trincão bisa jadi solusinya. Dari Calcio Mercato, Napoli ini sedang mengevaluasi apakah mereka ingin mendatangkan Rasmus Højlund sebagai bagian dari penjualan Victor Osimhen ke Manchester United. Ini selalu kabar yang terjadi. Manchester United tentu saja juga memiliki valuasi tersendiri terkait dengan Rasmus Højlund. Apakah Rasmus Højlund ingin pindah ke Napoli? Di situ juga tantangannya. Apakah Osimhen ingin ke Manchester United dengan keadaan misalnya Manchester United tidak berlaga di Eropa, lalu gajinya juga ingin dikurangi oleh Manchester United? Apakah kubu dari Osimhen tetap ingin pindah ke Manchester United? Di situ pertanyaannya kan ya. Yang jelas dia ingin meninggalkan Napoli, dan sampai dengan sejauh ini opsi-opsi yang ada
tidak cukup banyak. Kalau tidak salah Arsenal ada di sana dan Manchester United. Hanya itu sih. Gua nggak tahu apakah ada klub-klub lain juga ya. Tapi yang jelas ya, Manchester United butuh penyerang yang lebih bagus kualitasnya di lini depan. Di samping juga ya mereka harus memutuskan nih situasi dengan Rasmus Højlund Manchester United. Kabar lainnya nih, Morten Hjulmand ini berada di daftar target dari Tottenham Hotspur dan juga Manchester United. Ini disebut oleh Ekrem Konur, jurnalis dari Turki. Morten Hjulmand 25 tahun, berusia 25 tahun dan market valuasinya ini ada di 44 juta euro. Pemain lini tengah cukup tangguh, cukup oke. Sudah terbiasa tentu saja juga dengan sistem permainan Ruben Amorim. Dan bahkan Ruben Amorim pun juga ikut serta ya, maksudnya dalam menganalisa dan juga memutuskan ketika dia diputuskan untuk diambil dari Lecce. Ya, Manchester United butuh pemain di lini tengah untuk musim depan. Dengan cabutnya Christian Eriksen misalnya, dengan keadaan Kobbie Mainoo yang masih belum konsisten, Casemiro seperti itu, tidak bisa hanya mengandalkan Ugarte dan juga Bruno Fernandes. Tadi gue sudah sampaikan juga ya. Dan kalau gue lihat Morten Hjulmand ini memang area operasinya betul-betul ada di lapangan tengah. Tapi dengan valuasi 45 juta euro, berapa nih kira-kira angka yang bisa dikeluarkan oleh Manchester United? Dan menurut gue ini akan tergantung betul dari pergerakan Casemiro. Apakah Casemiro lepas, Manchester United punya keleluasan lebih besar. Ketika tidak, situasi akan lebih sempit untuk bisa mendatangkan pemain baru terutama di lini tengah. Manchester United disebutkan ingin menjual Anthony secara permanen, tapi akan meminta setidaknya 50 juta euro. Ya, ini akan membantu untuk menghindari kerugian dan juga menghemat dari faktor gaji. Ya, Anthony baru 2 musim, berapa juta? 90 jutaan euro ya, karena 100 juta euro, dibagi 5 berarti ada 20-an. 20 berarti sekitar 60 juta euro setidaknya. Kalau Manchester United menjual di angka 50 juta euro saja, berarti ada kerugian 10 juta euro. Masih oke lah. Ya, walaupun sebenarnya kerugian juga sih, tapi tidak terlalu besar gitu ya. Bukan kayak terlalu besar, 10 juta euro tentu saja besar sih. Tapi maksud gue, dibandingkan ketika Anthony hanya laku 30 juta, itu maksud gue ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada tidak klub yang ingin mengambil Anthony, ya, mentransfer Anthony dengan angka 50 juta euro? Di situ pertanyaannya. Penampilan bagus bersama dengan Real Betis, gue harapkan ini bisa membantu men-trigger klub-klub yang berminat sehingga ingin membayar atau ya membayar dengan angka yang juga tinggi, setidaknya 50 juta euro itu. Tapi menurut gue sekali lagi sih, ini situasi yang juga complicated terkait dengan Anthony di bursa musim panas nanti. Dan Barcelona dikabarkan berusaha untuk mengambil keuntungan ya dari ketidakpastian Alejandro Garnacho masa depannya di Manchester United, dan bisa saja untuk mendatangkan di musim panas nanti. Ya, Manchester United sempat ada situasi dengan Napoli ya kan. Manchester United kabarnya meminta berapa? 65, 60, 70 juta sekitar seperti itu. Dan kalau Barcelona sanggup membayar angka itu, gue pikir akan dilepas sih, karena pertimbangan utama nampaknya dari Manchester United, dan ini bukan hanya terkait dengan Garnacho, tapi juga banyak pemain lainnya, yaitu adalah harga. Ketika ada harga yang fantastis datang, Manchester United tidak dalam posisi untuk menolak. Kenapa? Karena situasi keuangan dari Manchester United ini sangat sempit. Di sisi lain mereka juga butuh melakukan perombakan skuad ya, dan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oke, kabar terakhir nih, menurut gue nih rumors ya, Florian Wirtz, pemain bagus ya, saat ini membela Bayer Leverkusen, pemain yang juga sedang fantastis lah, terutama dari sisi serang ya. Manchester United sebenarnya butuh pemain-pemain seperti ini. Manchester United ini bergabung dengan Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Bayern Munchen dan juga PSG, perburuan mendatangkan bintang dari Leverkusen. Tapi harganya disebutkan ada di 115 juta pounds, 125 juta euro. Forget it. Menurut gue ini tidak mungkin terjadi. Ini benar-benar hanya rumor. Dari kabar-kabar yang sudah terjadi tadi atau gue sebutkan, memang ada beberapa pemain yang mungkin punya peluang. Misalnya Morten Hjulmand, Trincao, pemain dari Sporting ya, sangat wajar karena pernah bekerja sama dengan Ruben Amorim. Tapi pertanyaannya ada dua hal. Apakah mereka memungkinkan secara finansial? Dan nomor dua, apakah mereka bisa meningkatkan permainan Manchester United? Karena situasinya berbeda.
ini bukan Sporting, ini bukan Liga Portugal. Dan pemain-pemain lainnya, Sesko, Zubimendi, dan pemain-pemain lain termasuk juga Florian Wirtz ya, menurut gue sih angkanya di luar jangkauan dari Manchester United saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.